Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita jumpa kembali Sobat Tani di channel Petani Nusantara yang membahas tentang tanaman hortikultura, khususnya tanaman cabai, tomat, jagung manis, melon, semangka, termasuk juga tanaman tumpang sari. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana hasil aplikasi dari metode pencegahan penyakit jamur pada tanaman cabai lokal khususnya pada musim penghujan. Nah, pada minggu lalu Sobat Tani kita sudah melakukan penysprayan yaitu dengan menggunakan fungisida, yaitu dengan rollingan fungisida Beyond M dan Ditan 45, termasuk juga penggunaan insektisida yaitu dengan penggunaan bahan aktif abamectin yaitu Demolis. Nah, itu termasuk juga dengan penambahan pupuk daun khususnya Green Tama. Nah, bagaimana hasilnya pada minggu ini Sobat Tani? Kita akan lihat performa dari tanaman ini, bagaimana pertumbuhan fisiknya pada umur 40 hari setelah tanam. Nah, untuk lebih jelasnya Sobat Tani, kita simak terus video ini sampai selesai. Nah, di depan saya ini Sobat Tani adalah tanaman cabai rawit lokal Riza Jarum Super yang sudah memasuki umur 40 hari setelah tanam dan perkembangannya sudah seperti ini Sobat Tani. Nah, setelah dilakukan penyepraian minggu lalu pada umur 37 hari setelah tanam, yaitu dengan aplikasi bahan aktif abamectin dan Beyond M. Nah, itu adalah fungisida yang memiliki dua bahan aktif yang sangat potensial dalam pencegahan penyakit jamur khususnya pada musim penghujan. Nah, kita lihat Sobat Tani hasil aplikasinya pada tanaman ini. Nah, pada minggu lalu Sobat Tani, tanaman ini ada yang mengalami gejala busuk daun. Nah, dalam jangka waktu 1 minggu Sobat Tani setelah penyepraian, nah tanaman ini pulih kembali Sobat Tani. Nah, seperti ini. Jadi daun yang mengalami busuk daun atau busuk basah, nah itu berangsur-angsur mengering dan menjadi mekar kembali Sobat Tani. Nah, ini pucuknya sudah mulai bagus kembali. Nah, ini bahkan merata Sobat Tani sampai di semua bedengan ini. Nah, sebanyak 1.600 tanaman Sobat Tani sudah seperti ini semua. Nah, kita lihat penampakannya. Nah, ini yang sudah mengeluarkan bakal buah. Nah, seperti ini Sobat Tani. Nah, ini sudah ada bakal buah yang muncul. Nah, ini sudah ada bakal buah yang muncul. Nah, dalam umur 40 hari ini Sobat Tani belum dilakukan seleksi tunas produktif karena nantinya umur 45 hari Sobat Tani baru dilakukan seleksi tunas yang lebih produktif Sobat Tani. Nah, hanya pada kesempatan pagi hari ini saya mereview hasil penyepraian minggu lalu untuk pencegahan penyakit jamur pada saat ini, yaitu di daerah kami ini kan sudah memasuki musim penghujan. Nah, jadi kita harus rutin dalam melakukan penyepraian supaya bisa mencegah penyakit jamur yang muncul pada saat musim penghujan ini. Nah, ini Sobat Tani sudah dilakukan lagi pemupukan. Nah, jadi dampaknya Sobat Tani seperti ini yang sudah dilakukan penyepraian minggu lalu. Nah, ini pohonnya nih Sobat Tani sudah tinggi. Nah, ini sudah ada 1 meteran lebih Sobat Tani. Nah, kita lihat pembentukan pertunasannya ini Sobat Tani. Ini tingginya sekitar 1 meter 25 cm ini Sobat Tani tingginya nih. Nah, ini sudah di pertengahan ajer ini.
yang memiliki tinggi ini 1 meter 80 sobat tani. Tinggi ajir ini, dan sudah di pertengahan, tanamannya sudah di pertengahan. Nah ini masih pendek ini sobat tani, karena ini adalah sulaman, tetapi ini tidak kalah subur juga ini sobat tani. Oh ya sobat tani, ada lagi satu yang saya akan sampaikan. Nah pada minggu lalu itu sobat tani, ada 1-2 pokok yang mengalami virus kuning atau gejala virus kuning. Nah seperti ini. Nah minggu lalu sobat tani, daunnya ini sangat kuning sekali sobat tani, sudah mulai menguning karena lapisan klorofil ini sudah menipis. Nah setelah dilakukan penyempraian minggu lalu, sudah mulai kembali berangsur-angsur pulih. Nah ini sudah mulai hijau kembali sobat tani, bahkan sudah mengeluarkan bakal buah atau pembungaan. Nah ini daunnya sobat tani selebar telapak tangan ini. Ini sobat tani sudah tinggi-tinggi semua. Nah baik sobat tani, kita lihat pada bedengan yang lain bagaimana perkembangannya. Nah, ini saya berada pada tengah-tengah bedengan ini. Nah inilah hasil perawatan selama 40 hari setelah tanam. Nah sudah begini semua penampakannya sobat tani. Nah pada periode yang lalu sobat tani, itu penanamannya pada bagian hamparan bagian sana ini. Nah itu sudah dilakukan penanaman tomat Servo F1. Jadi digantikan dengan tanaman tomat Servo F1 setelah dilakukan budidaya tanaman cabai. Dan ini berganti sobat tani. Nah yang di lahan ini awalnya adalah budidaya tanaman tomat dan digantikan dengan budidaya tanaman cabai. Nah hasilnya seperti ini dari hasil perawatan yang sudah dilakukan ini sobat tani, termasuk penyempraian dan pemberian unsur hara pada tanaman ini. Nah kita lihat penampakannya. Nah beginilah keunggulan dari cabai rawit lokal Rica Jarum Super ini sobat tani. Nah dalam umur yang masih muda, tanamannya sudah mulai tinggi. Nah seperti ini. Nah, ini bisa berdaya saing juga sobat tani dengan cabai hibrida. Nah, hanya berbeda dari segi ketahanan penyakit atau performa dari setiap tanaman yang lain. Kita lihat sobat tani di bedengan yang lain bagaimana hasilnya. Nah ini pun sudah mengeluarkan bakal buah sobat tani seperti ini. Ini ada sudah bakal buah yang muncul. Jadi cara penyempraian dari sang pemilik lahan ini sobat tani, ini dilakukan secara bersamaan, baik fungisida, insektisida dan pemupukan daun. Nah itu disatukan sobat tani, satu kali penyempraian. Jadi tidak dipisah-pisahkan kecuali kalsium. Nah itu diaplikasikan secara tunggal sobat tani kalau kalsium, jadi jangan kita campur dengan insektisida atau fungisida ataupun pupuk daun. Jadi itu secara aplikasi tunggal. Nah kita lihat sobat tani di bedengan yang lain. Nah ini saya berada di bedengan bagian kanan. Ini adalah blok yang satunya ini sobat tani. Nah ini juga sobat tani sudah mengeluarkan bakal buah seperti ini. Ada sudah bakal buah.
tingginya ini sudah hampir merata semua sobat tani. Jadi pada intinya sobat tani, pada masa vegetatif tanaman ini kita harus rutin melakukan pemeliharaan, terutama pada saat peralihan dari masa vegetatif ke masa generatif. Nah, apalagi sobat tani sudah mengeluarkan pembungaan pertama, bahkan pembentukan bakal buah. Nah, ini tuh sangat wajib sobat tani kita lakukan perawatan rutin, jangan sampai kita lengah. Karena yang kita akan harapkan nanti sobat tani adalah bunga-bunga yang sudah muncul ini atau pembentukan bakal-bakal buah yang baru muncul. Jadi kita harus rutin merawatnya, jangan sampai mengalami kerontokan bunga atau buah. Jadi itu yang perlu kita lakukan perawatan. Nah, kita lihat sobat tani. Ini sampai di ujung sana ini sobat tani penanamannya. Untuk masalah pemupukannya ini sobat tani, nanti kita akan bahas lagi pada episode berikutnya. Nah, jenis pupuk apa yang digunakan dan cara pemberiannya bagaimana. Nanti kita akan berikan penyajian lagi dalam video berikutnya. Nah, inilah sobat tani hasil perkembangannya setelah 40 hari setelah tanam dan sudah dilakukan penyepraian dengan pencegahan penyakit jamur, yaitu dengan melakukan perolingan fungisida. Nah, baik sobat tani, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat dan menginspirasi sobat tani semuanya dalam melakukan budidaya cabai rawit lokal di daerah masing-masing. Salam tani Nusantara.